Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Afifah dari MPA 78MM UGM. Saya akan melakukan presentasi hasil mengenai tesis saya yang berjudul Perencanaan Model Bisnis Nasi Goreng 71. Berikut ini merupakan outline dari presentasi hari ini, dimulai dari bab 1 pendahuluan hingga bab 5 yang berisi analisis kelayakan ekonomi dan kegiatan dan waktu penyelenggaraan. Selanjutnya dimulai dengan lingkungan eksternal pada bab pendahuluan. Banjarmasin menjadi satu-satunya kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, sehingga kebutuhan hidup masyarakat secara tidak langsung juga mengalami peningkatan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut, akan ada banyak peluang untuk mendorong sektor-sektor yang menjanjikan untuk berkembang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Dari banyaknya peluang yang ada, maka bidang usaha yang paling strategis untuk dikembangkan yaitu bidang kuliner. Dikarenakan kuliner tidak memerlukan modal yang banyak, juga berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, yaitu makanan yang merupakan kebutuhan primer masyarakat. Berikut merupakan tabel kompetitor pada bisnis sejenis. Melalui penelitian awal ini dapat dilihat bahwa dari kompetitor bisnis sejenis, Depocino memilih makan di tempat sebagai metode pemasaran, dan kompetitor bisnis lainnya memilih memasarkan melalui dua metode, yaitu makan di tempat dan pesan antar. Kemudian untuk harga pemasaran satu porsi nasi goreng, setiap kompetitor berkisar antara 7.000 hingga 40.000. Kemudian berdasarkan daftar menu yang tertera dari masing-masing kompetitor bisnis sejenis, mereka menyajikan nasi goreng pada umumnya dengan variasi topping. Sedangkan nasi goreng 71 akan menyajikan nasi goreng bakar untuk menambah variasi kuliner di Banjarmasin. Kemudian memasuki lingkungan internal, dikarenakan keterbatasan biaya yang ada, maka kami akan menggunakan metode daring atau pesan antar melalui aplikasi. Kemudian nasi goreng 71 merupakan bisnis dengan konsep yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya, yaitu nasi goreng bakar yang berlokasi di Jalan Pasar Baru, Banjarmasin. Lokasi tersebut dipilih karena dikelilingi oleh beberapa gedung perkantoran, perbankan, pusat perbelanjaan, serta beberapa kampus yang diharapkan dapat memberikan peluang untuk menjalankan usaha tersebut. Kemudian memasuki rumusan masalah. Berdasarkan kondisi lingkungan eksternal dan internal yang sudah dipaparkan di dalam memulai sebuah bisnis nasi goreng yang memang sudah menjamur di Banjarmasin merupakan suatu tantangan yang berat, karena bisnis ini merupakan bisnis yang dapat ditemui di berbagai restoran hingga lapak kaki lima. Adanya inovasi yang belum ada di Banjarmasin menjadi sebuah tantangan besar dalam persaingan bisnis nasi goreng dengan menyesuaikan selera masyarakat yang ada. Dalam memulai bisnis ini harus diperhitungkan beberapa aspek penting seperti modal awal, strategi produk, strategi pemasaran, serta target pemasaran, serta analisis pada usaha bisnis sejenis sebagai tolok ukur dalam merancang sebuah usaha. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis bisnis sejenis sebagai acuan dalam merancang kanvas model bisnis nasi goreng. Yang kedua, melakukan analisis peta empati untuk melihat apa ketakutan dan bagaimana harapan konsumen terhadap bisnis nasi goreng 71. Yang ketiga, merancang kanvas model bisnis nasi goreng 71. Yang keempat, tujuan lain dari penelitian ini yaitu juga menganalisis kelayakan bisnis dari aspek keuangan bisnis nasi goreng 71. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama, bagaimana kanvas model bisnis usaha sejenis sebagai acuan dalam merancang kanvas model bisnis nasi goreng 71. Yang kedua, bagaimana peta empati guna melihat ketakutan dan harapan konsumen terhadap bisnis nasi goreng 71. Yang ketiga, bagaimana merancang kanvas model bisnis nasi goreng 71.
Yang keempat atau yang terakhir, bagaimana kelayakan bisnis nasi goreng 71 secara keuangan. Kemudian manfaat penelitian yaitu yang pertama, digunakan sebagai pedoman atau rujukan atau wawasan bagi peneliti lainnya dalam melakukan analisis bisnis atau rancang bisnis sejenis. Yang kedua yaitu sebagai gambaran dalam membangun model bisnis sejenis. Selanjutnya masuk pada pembahasan berikutnya yaitu landasan teori. Model bisnis terdiri dari dua kata yaitu model yang artinya penjabaran dari suatu proses yang kompleks dan bisnis merupakan kegiatan organisasi dalam menciptakan barang atau jasa. Menurut Osterwalder dan Wigner, model bisnis menggambarkan alasan bagaimana bisnis menciptakan, mengirimkan, dan menangkap nilai. Kemudian menurut Osterwalder dan Wigner juga dalam bukunya Business Model Generation menjelaskan bahwa kanvas model bisnis merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Osterwalder dan Wigner menjelaskan bahwa model bisnis dapat dijelaskan melalui pemetaan 9 blok yang tertuang dalam kanvas model bisnis. Ke-9 blok tersebut yaitu segmen konsumen, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, kemitraan kunci, dan struktur biaya. Selanjutnya, nasi goreng merupakan makanan yang cukup sering dikonsumsi di Indonesia, yang menjadi alternatif pilihan makan pagi, siang, maupun makan malam. Pembuatannya pun juga tergolong mudah dengan mencampurkan bumbu topping dengan nasi. Nasi goreng merupakan nasi yang dingin kemudian digoreng untuk dihidangkan di meja makan yang sebenarnya merupakan kebiasaan dalam kebudayaan Tionghoa yang tidak suka mencicipi makanan dingin dan membuang sisa makanan. Kebiasaan tersebut menciptakan menu dengan rasa yang enak. Sejak saat itulah nasi goreng menjadi makanan yang begitu digemari. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena mampu mengurangi pemborosan dan pembuangan makanan. Memasuki pembahasan yang berikutnya yaitu metode penelitian. Desain penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif merupakan teknik yang menjabarkan, mendeskripsikan, dan menggambarkan mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sesuatu secara tepat dengan mengumpulkan data numerik. Kemudian data tersebut diolah untuk menganalisis kelayakan bisnis dengan menghitung NPV, IRR, dan payback period. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan unit analisisnya yaitu individu dan organisasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu survei melalui kuesioner dan wawancara langsung. Dengan objek penelitiannya yaitu calon pelanggan dan pelaku bisnis sejenis. Informasi yang ingin didapatkan yaitu berupa harapan dan ketakutan pelanggan terhadap nasi goreng dan bagaimana kanvas model bisnis pada bisnis nasi goreng. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, non-probability sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian kriteria tersebut bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya sampel digunakan. Kriteria dalam penelitian ini yaitu responden membeli nasi goreng minimal 3 kali dalam 1 bulan dan menyukai nasi goreng. Kemudian metode analisis data pada data kualitatif menggunakan analisis konten yang mengukur aspek dari sebuah pesan. Sedangkan untuk metode kuantitatif dilakukan dengan perhitungan NPV atau Net Present Value, Internal Rate of Return atau IRR, dan Payback Period. Dan masuk pada pembahasan berikutnya yaitu strategi dan rencana. Berikut ini merupakan kanvas model bisnis dari model bisnis sejenis. Berikut ini hasil analisis peta empati dari responden penelitian. Berdasarkan analisis peta empati dari calon pelanggan nasi goreng, dapat diketahui bahwa pelanggan membutuhkan nasi goreng yang enak, harga terjangkau, serta menggunakan beras dan rempah yang berkualitas. Selain itu, peta empati mengkonfirmasi bahwa segmen pelanggan yang telah ditentukan sudah tepat sesuai dengan kriteria responden.
Selanjutnya, berikut ini merupakan kanvas model bisnis dari Nasi Goreng 71. Kanvas model bisnis ini dibangun dengan asumsi pada tahun pertama hanya melayani pesanan melalui aplikasi pesan antar. Kemudian dengan melihat arus kas yang ada, ketika pada tahun berikutnya arus kas bernilai positif, maka akan dilakukan penjualan secara daring maupun secara luring. Memasuki pembahasan berikutnya, yaitu analisis kelayakan bisnis secara ekonomi. Berdasarkan perhitungan biaya yang ada, maka investasi awal yang diperlukan sebesar Rp9.695.500 yang berasal dari dana pribadi pemilik usaha. Kemudian berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil NPV yang didapatkan sebesar Rp186.412.516 dan bernilai positif, di mana NPV lebih dari 0 selama 6 tahun. Nilai IRR yang didapatkan yaitu sebesar 124%, di mana angka ini lebih tinggi dari rata-rata suku bunga pada BI 7 Days Repo Rate. Dengan kata lain, bahwa proyek ini menghasilkan laba bersih lebih besar dari tingkat suku bunga kredit yang ada. Kemudian hasil perhitungan payback period menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang dikeluarkan dapat tercapai dalam waktu 1 tahun. Kesimpulannya, berdasarkan analisis NPV, IRR, dan payback period, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Pembahasan berikutnya yaitu proyeksi kegiatan Nasi Goreng 71, di mana kegiatan ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu observasi, kemudian persiapan, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Observasi dilakukan dengan wawancara kepada Nasi Goreng Sino untuk melihat bagaimana bisnis tersebut dijalankan dan apa saja kendala yang dialami. Observasi juga dilakukan melalui pendataan jumlah usaha makanan nasi goreng dan jenis usaha makanan lainnya yang dijual secara daring melalui aplikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan inovasi yang akan diangkat pada bisnis nasi goreng ini. Lebih lanjut, observasi digunakan untuk menentukan harga dan tampilan yang menarik bagi konsumen. Kemudian tahap persiapan dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari bulan ke-10 tahun 2023, yaitu survei lokasi, hingga penyusunan SOP yang dilakukan pada bulan terakhir tahun 2023. Setelah tahapan kegiatan selesai, tahapan selanjutnya yaitu tahap operasional yang dimulai pada bulan pertama di tahun berikutnya, yaitu tahun 2024. Kemudian setelah tahap operasional dilakukan, tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, yang dimana evaluasi ini dilakukan ketika usaha sudah berjalan selama 1 tahun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.